Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang kalau kita lihat ya di room sebelah ya di teman-teman kita yang outen itu banyak sekali bermunculan manusia-manusia antik yang menggelari dirinya dengan berbagai macam gelar ya. Lucu juga, biasanya gelar itu diberikan orang lain sebagai bentuk pengakuan tentang sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Tetapi ya biasalah teman-teman kita yang sebelah ini, manusia antik ya. Di antaranya Mbah Udin itu kerap kali dianggap sebagai representasi dari Paulus modern. Paulus modern. Padahal tiap hari kerjaannya menghujat. Ada lagi Paul Zong yang menggelari dirinya sebagai Nabi ke-26. Bagiku sih 26 setengah ya, setengah edan. Kemudian ada lagi Rudi Yohanes yang menggelari dirinya sang debaters. Padahal ya kekuatannya hanya asumsi, muter-muter tanpa ngerti bahasa asli atau original language dari kitab yang dia yakini ya. Kemudian ada pula Pak Lamsen dengan dua jurusnya ya, dua keywordnya, dua kata kunci ya, ajaib dan jangan gunakan akal sehat. Ada lagi Pak Martin Ali, ini pendeta rohani nih ya, kalau berdebat semuanya serba rohani, Israel rohani, salib rohani, sunat rohani, gunung rohani dan lain sebagainya. Ada lagi Rizul Libis dengan kekuatannya jalan-jalan. Kemudian ada juga Edisi Dabutar ya, pakar terjemahan Al-Quran. Nah, aku bilang pakar terjemahan Al-Quran ya karena nggak bisa baca Al-Quran. Kemudian yang tetap berada di puncak rating itu siapa ya? Ed Luga Tambunan. Ini ketua Persatuan Para Nabi ya, bolak-balik traveling ya, naik turun, diajak Tuhannya ke neraka dan ke surga. Sebelumnya juga ada si KC, ngaku juga nih sebagai nabi, menerima wahyu di Gua Pangandaran. Terserah aja lah mereka. Cuman kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat ya perseteruan debat seru dukan ya antara Edisi Dabutar versus Luga Tambunan. Kali ini Edis mempertanyakan karir kenabian dari Luga. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak video berikut. Tapi untuk hiburan ya. Tapi organisasi gue udah ada, ya, markas gue udah ada, tanah gue udah ada berhektar-hektar. Nah kalau dia ini nggak ada, cuma modal jualan, gajinya yang cuma misalnya katakanlah 3 juta disisihin 1 juta untuk ngedanain beli paket. Jadi dia ini bergerak bukan berdasarkan gereja, dia nggak pernah mengakui nama gerejanya. Organisasinya dia pun, yang di belakang dia pun akan malu. Kenapa? Lu gue nyumbang juga nggak pernah nyebut nama gue. Lu kalau gue sebut nama GBI, setidaknya nama GBI naik. Orang GBI ngasih dana 1 triliun juga nggak rugi sama gue. Nah ini enggak, dia ini main tunggal. Berdebat itu nggak boleh main tunggal, kita harus mewakili organisasi. Dia si Julfikar, dia dinaungi sama Majelis Ulama Indonesia. Lu yang naungin lu siapa? Lu nggak mengakui nama gereja lu karena gereja lu tuh bidat mesianik itu bidat di Indonesia. Ya, waktu habis sekarang lu bisa menjadi debater top di Indonesia nggak kamu? Ya, nggak, waktu sudah habis ya, kita hormati waktu, jangan dibantah nanti kalau Edis berbicara. Silakan Edis. Iya, jadi pertama-tama si Luga ini sudah lari kemana-mana ya. Padahal tema kita ini adalah tentang klaimmu
tentang roh-roh yang baru kamu bicarakan. Entah kenapa kamu lari ke masalah naungan lah, inilah, kalau debat dimaki-maki lah. Jadi dengan dimaki-maki di Ju Muslim itu tidak menjadi satu ukuran seseorang itu berhasil atau tidak, ya. Kalau Anda lihat bahwa semua itu dialami oleh kedua belah pihak, ya, baik si Zulkifli dimaki-maki di tempat Kristen, baik yang saya pun dimaki-maki tempatnya Zulkifli, itu sama, itu tidak menjadi satu ukuran keberhasilan seseorang. Tapi kita kembali ke fokus saja ke tema ya Luga ya. Kan kami ini kan sering mengklaim bahwa ya yang tidak punya roh begini itu kalau kamu sesat dan lain sebagainya, ya. Jadi begini, pertama-tama kita itu harus menguji roh seperti apa yang ada dalam Bible. Nah, bagaimana cara kita menguji? Bible itu sudah memberi kriteria. Barang siapa kalau mengatakan sesuatu demi namaku tetapi tidak terjadi, maka orang itu sudah pasti pendusta. Nah, saya kan dulu pernah bilang sama kamu, dulu kamu pernah bikin status Facebook, sekalipun itu udah saya lupa bagaimana persisnya, tapi kira-kira bunyinya seperti itu, bahwa kamu mengatakan bahwa kamu diberi penglihatan atau mimpi begitu, ya, dan kamu berdebat dengan sekian juta orang menjadi ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau kita uji. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu itu tidak terjadi. Nah, dari situ dapat saya simpulkan, maka klaimmu yang mengatakan roh ini dan lain sebagainya itu hanya halusinasimu, seperti apa yang ada di dalam Bible, bahwa nabi-nabi palsu di Israel itu hanya melihat penglihatan dusta, penglihatan yang sebenarnya hanya hawa nafsunya, hanya pikiran-pikiran mereka belaka. Seperti itu Luga. Kalau memang roh, saya percaya adanya roh, tapi tidak seperti itu. Kalau benar roh yang mengatakan, maka itu pasti terjadi. Begitu Luga. Ya, waktu sudah habis ya. Saya riset. Ya, silakan Kak. Ya, saya bantah begini. Kamu membantah saya, itu nggak bisa modal bacot. Nggak bisa. Apa bedanya kamu dengan agama lain? Ngebantah Luga modal bacot. Karena saya membuat mujizat. Saya sering mengusir setan. Saya sering menyembuhkan orang. Sering, bukan cuma sekali dua kali. Masalah nubuatan saya banyak terjadi kok. Saya pernah mau mengatakan kepada Evi, kamu akan dibawa ke surga, dia beragama Islam. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia nemuin saya, bang, saya udah jadi orang Kristen. Loh, kenapa kamu jadi orang Kristen? Saya dibawa ke surga, bang. Ini kenapa? Saya juga pernah bermimpi akan menjadi debater top di Indonesia. Waktu itu saya masih ngamen, saya masih di jalanan. Beberapa tahun kemudian benar masuk TV1 dan memang saya diperhitungkan menjadi debater top di Indonesia. Itu terjadi. Kamu cuma mengambil suatu kasus yang masih menduga-duga. Saya tidak pernah mengatakan saya akan debat dengan Zakir Naik. Saya mengatakan saya ingin berdebat. Kamu jangan gabung-gabungkan mimpi-mimpi saya. Seakan-akan mimpi saya harus berdebat. Tidak, salah kamu nyesatin orang. Kamu membantah saya dengan mujizat. Sekarang saya tanya, mujizat kamu apa? Pernah nggak kamu mendapat penglihatan tentang malaikat? Pernah nggak kamu dibawa ke surga? Pernah nggak kamu dibawa ke neraka? Pernah nggak kamu musir-musir setan? Lebih baik kamu bikin konter pengusir-pengusiran setan daripada kamu ngebacot di sini nggak ada gunanya kok. Kamu nggak ada kuasa, kamu nggak ada mujizat. Kamu sama si Antoni itu Tritunggal. Antoni, kamu, terus sama satu lagi tuh, sama si Protestan tuh kamu sama, nggak ada mujizat. Kamu tuh antikris, orang yang tidak diurapi. Penginjil yang tidak diurapi itu akan masuk neraka, bro. Ya, masuk neraka. Karena memakai nama Tuhan untuk mengajar orang. Kamu tuh guru palsu. Buktinya kamu guru palsu, kamu gak ada mujizat. Itu tadi teman-teman, perseteruan debat seru ya, serudukan antara Edis versus Luga Tambunan. Nah, ini memang kebiasaan dari Oten ya, di antara mereka sendiri kok mau-maunya tampil di Room Muslim, kemudian berseteru, dan tetapi ya kita senang juga yang lihat para badut-badut ini bertengkar ya, untuk hiburan lah. Jadi kali ini Edis itu mempertanyakan kepada Luga itu dianggap hanya membuat klaim-klaim kosong karena sering bolak-balik surga dan neraka, kemudian punya mukjizat yang pada intinya Luga ini adalah nabi-nabi palsu gitu. Di antara nabi-nabi palsu. Tapi ya Luga ya gak mau kalah. Daripada si Edis, daripada kamu, kata Luga ya, cuma ngebacot sana ngebacot sini,
nggak ada bukti mukjizatnya, ngomong ngoceh nggak karuan. Ya memang edisi ini hampir sama ya, hampir sesuai dengan namanya, edisi muter-muter gitu. Kena getahnya ini si edisi ini. Emang kalau kita cermati debatnya si edisi itu memang muter-muter begitu. Sesuatu yang sebenarnya bukan masalah itu dipermasalahkan gitu. Padahal kita tahu ya, masalah itu tidak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Kalau edisi itu buat kesimpulan-kesimpulan konyol ya. Katanya dulu pernah juga ya, taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat dengan Allah, berarti Tuhannya adalah Nabi Muhammad. Pokoknya banyak lah kalau si Edis itu. Ya itu teman-teman, perdebatan seru antara pakar terjemahan Al-Quran yang nggak bisa baca Al-Quran dan Luga Tambunan, Ketua Persatuan Para Nabi. Demikian teman-teman, hiburan yang bisa berikan hari ini ya, nampilin dua orang antik edisi putar-putar, yang dia mengkritik ya, intinya tadi mengkritik bahwa penglihatan dari Luga itu nggak benar ya. Dia mempertanyakan, katanya mau debat dengan Zakir Naik, faktanya belum debat kan begitu. Padahal yang benar ya Luga, namanya juga akan. Kan kalau akan kan nggak akan terjadi. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.